Pernahkah Anda membayangkan bahwa satu baris kode yang diketik hari ini bisa menentukan nasib seseorang esok hari? Kita hidup di era di mana artificial intelligence atau kecerdasan buatan bisa menyaring CV pelamar kerja, menentukan kelayakan kredit, hingga mendiagnosis penyakit. Pertanyaannya, saat mesin boleh mengambil keputusan, di manakah letak etika dan nurani kemanusiaan kita? Beberapa waktu lalu, saya sedang duduk di depan layar, menyusun proyek layout untuk sebuah sistem backend. Rutinitas yang biasa, saya sedang mengonfigurasi environment variables, memastikan bahwa kredensial seperti app key dan mail user tersimpan dengan aman agar sistem bisa terjalan. Tugas saya saat itu adalah membangun fitur email subscription sederhana. Ada opsi bagi pengguna untuk subscribe dengan panduan atau tanpa panduan, dan sistem akan otomatis mengirimkan notifikasi ke admin jika terjadi kegagalan sistem. Sangat teknis, namun di tengah tumpukan fungsi dan variabel tersebut, saya terdiam. Saya menyadari satu hal krusial. Email-email yang masuk, data preferensi pengguna yang melintas melalui arsitektur yang saya bangun, itu bukanlah sekadar baris string dalam database. Itu adalah privasi orang lain. Itu adalah amanah. Jika di level pengembangan fitur sederhana saja, tanggung jawabnya moralnya begitu besar, bayangkan bagaimana jika sistem yang kita bangun adalah sebuah AI yang massive. Dari pengalaman tersebut, ada 3 pesan utama tentang etika di era AI yang ingin saya bagikan hari ini. Pertama, AI adalah cerminan dari pembuatnya. Kecerdasan buatan tidak lahir dengan kompas moral. Ia belajar dari data yang kita berikan. Profesor Stuart Russell, seorang ahli AI dari UC Berkeley, dalam bukunya Human Compatible yang diterbitkan pada tahun 2019, memperingatkan bahwa masalah terbesar AI bukanlah mesin yang menjadi jahat, melainkan mesin yang secara buta mengejar tujuan yang salah, karena kita gagal memasukkan nilai kemanusiaan yang benar-benar ke dalam algoritmanya. Jika developernya bias, AI-nya akan jauh lebih bias. Kedua, privasi data bukanlah komoditas, melainkan hak asasi. Saat kita membangun sistem otomatisasi, ada godaan besar untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin. Shoshana Zuboff, dalam karyanya yang monumental The Age of Surveillance Capitalism yang diterbitkan pada tahun 2019, menyoroti bahaya ketika pengalaman manusia diklaim secara sepihak sebagai bahan baku gratis untuk diekstraksi dan diprediksi oleh mesin. Sebagai profesional, tugas kita adalah melindungi batas tersebut. Jangan sampai inovasi yang kita buat mengorbankan privasi pengguna demi efisiensi algoritma. Dan yang ketiga, etika harus menjadi pondasi, bukan sekadar penambal di akhir. IEEE, organisasi profesional teknis terbesar di dunia, telah merilis pedoman Ethically Aligned Design tahun 2019. Mereka menegaskan bahwa kesejahteraan manusia, transparansi, dan akuntabilitas harus diintegrasikan sejak hari pertama kita merancang teknologi. Sejak baris kode pertama ditulis. Teman-teman, teknologi artificial intelligence akan terus berkembang dengan kecepatan yang tidak bisa kita hentikan. Tapi, kitalah yang memegang kemudinya. Kemampuan kita untuk menulis kode, membuat strategi bisnis, atau merancang sistem informasi adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan dengan kekuatan yang luar biasa, datang tanggung jawab yang tidak kalah besarnya. Karena itu, setelah Anda keluar dari ruangan ini, atau setelah Anda menutup video ini, jadilah mahasiswa, jadilah profesional, jadilah developer yang tidak hanya mengejar kecepatan dan efisiensi, tetapi juga menjaga integritas. Mulailah hari ini. Sebelum Anda meluncurkan sebuah sistem, sebelum Anda mengumpulkan data, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah karya saya ini membawa kebaikan atau justru merampas hak orang lain?